Wabil ya ilan kelawan ya aminan nubuwati dan alap saking masdar nubuah wahia dawi nubuah iku arif adu luhur fayasihu maqasah apa yakuna intana apa nabi iku bimakna maf'ulin kelawan makna maf'ulin liannahu korosdane kanjeng nabi iku marfu urrutbati dan luhuraken pangkate darajati anwirihi saking saklene kanjeng nabi. Dan kata-kata nabi, nabiyun bisa pakai iya ya, bil ya. An-nabiyyi bisa an-nabiyyi, bisa tadi hamzah ya, bisa dengan nabiyyi pakai iya. Kalau pakai iya adalah bersumber dari masdar nubuwah. Nubuwah itu artinya arifah, luhur, tinggi derajatnya. Maka sah-sah saja, ada kemungkinan bisa sah saja kata-kata nabiyyi itu bermakna maf'ulin. Nabiyyi kang den luhuraken. Begitu ya. Kenapa bermakna maf'ulin? Karena Rasulullah itu diangkat derajatnya, diluhurkan derajatnya daripada selainnya, daripada orang lain. Au fa'ilin utawa makna fa'ilin li raf'ihi krana oleh ngangkat nabi wairahu ing selain nabi idmamin marfu'in krana ora ana utahe wong kang den luhurkan derajati illa wababu rif'atihi iku angin hale utawi lawange luhure marfu iku an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau nabiyyi itu bermakna fa'ilin, bermakna isim fa'il. Tadi bermakna isim maf'ul yang diluhurkan derajatnya. Atau nabiyyi bermakna fa'ilin yang meluhurkan derajat. Kenapa bermakna fa'ilin? Karena Rasulullah itu mengangkat derajat orang lain, mengangkat derajat umatnya, para sahabat, para wali, para tabi'in. Kenapa kok dikatakan Rasulullah yang mengangkat derajat orang lain? Karena tak seorang pun dari orang yang diangkat derajatnya oleh Allah kecuali pintu terangkatnya derajatnya dia adalah pintunya adalah Nabi. Artinya Nabi berjasa dalam mengangkat derajat umatnya, ulama-ulama itu. Pasti Rasulullah adalah kunci atau pintu orang-orang itu derajatnya tinggi. Tanpa Rasulullah mereka tidak mungkin tinggi derajatnya. Wal habibu utawi lafadz habibu gaya suhu sahaba yakuna yad'an apa lafadz habibu iku bimakna fa'ilin kan makna fa'ilin au bimakna maf'ulin utawa kan makna maf'ulin. Kata-kata habibi di bait itu ala nabiyyin al habibil hadi itu sah-sah saja. Habib itu bermakna fa'ilin yang mencintai atau makna maf'ulin yang dicintai. Habib itu bisa bermakna dua ya, yang mencintai atau makna maf'ulin yang dicintai. Wal hadi utai lapat hadi iku al mursyidu wong iku al wong mursidu kang nuduhaken sapa al ghairahu ing salene al. Wa ajalli uta lafat ajalli iku bi makna a'dhami kan makna a'dhami. Wa kulli nadiqin bidhadi utawi lafat kulli nadiqin bidhadi iku asyara aw isyara sapa musannif bihi kelawan dawu kulli nadiqin bidhad ila qaulihi maring dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fima dalam hadis riwayatakan apa ma'anu saking Nabi mutakallaman fihi bil wad'i tingkai ma hale den bicaraaken den cacat apa fihi dalam ma bil wad'i kelawan maudhu kelawan ngarang daud rupane ana afsahuman utai ingsun iku luwih fasih wong nadhaqo kang ngucap sepaman bidhadi kelawan dod baidani tetapi ni setune ingsun
iku min Quraisyin saking suku Quraisy, kabilah Quraisy. Sedangkan Al-Hadi itu apa maknanya? Al-Hadi adalah orang yang menunjukkan orang lain, orang yang membimbing orang lain. Ajalih itu artinya adalah a'zami, yang paling agung. Wa kulli natiqin, kata-kata kulli natiqin bidzaddi itu pengarang memberi isyarat, mengisyaratkan dengan kata-kata itu, berisyarat kepada sabda Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan bersumber dari Rasulullah SAW, di mana status hadis itu mutakallaman fihi bil wad'i. Ada yang mengkritik, ada yang membicarakan, yang membahas hadis itu adalah hadis maudhu. Walaupun tidak jelas maudhu beneran apa tidak. Yaitu hadisnya berbunyi begini. Saya ini adalah orang yang paling fasih mengucapkan dot. Orang yang paling fasih mengucapkan dot adalah saya. Akan tetapi saya ini adalah suku Quraisy. Akan tetapi itu adalah dalam balaghah ta'kidul madhi bima yushbihu dzam, ya. Jadi mengokohkan suatu sanjungan dengan pakai kata-kata yang seperti mencela. Seperti kita jadi kata Rasulullah, saya ini adalah orang yang paling fasih mengucapkan dod, akan tetapi saya ini adalah orang Quraisy. Itu sama dengan orang mengucapkan Zaid. Zaid itu adalah orang yang alim, akan tetapi Zaid itu orang yang dermawan. Nah, biasanya akan tetapi itu kan sebaliknya. Akan tetapi Zaid itu pelit. Nah, tetapi tidak. Itu namanya sanjungan menggunakan bahasa celaan, mirip celaan. Jadi tidak berarti bahwa Quraisy itu adalah suku Arab yang paling hina, tidak. Quraisy itu justru yang paling mulia daripada suku-suku Arab yang lain. Maqsuduhu utawi maksud iki musannif iku asana'u ngalem alal Mustafa ing atase Kanjeng Nabi kanjeng pilih sallallahu alaihi wasallam li kamali fasahatihi, karena kesempurnane kefasihane Kanjeng Nabi. Tujuan pengarang mengatakan ajallu kulli nadjin bidzat itu adalah menyanjung Nabi Mustafa yang terpilih karena Rasulullah itu kefasihan bicaranya itu sangat sempurna, maksimal kefasihan bicaranya Rasulullah itu. Wa fi ba'din nusakhilan ikun setengah bil berodo ala nabiyyin istafahul hadi utawi dawuh ala nabiyyin istafahul hadi. Kalau di sini kan ala nabiyyin al habibil hadi. Di salinan yang lain adalah ala nabiyyin istafahul hadi. Ajallikul nadiqin bidzadi. Jadi di salinan yang lain adalah ala nabiyyin istafa, bukan ala nabiyyinal, bukan tadi ala nabiyyinal habibil hadi. Ila akhirih. Muhammadun utai lafaz Muhammadun iku alamun, isim alam ala dzatihi ngatasi dzati kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sayyidi khalqillahi utawi sayyidi khalqillahi iku ai afdhalihim, tegese paling utamane khalqillah, wa asyrafihim lan luwih mulyane khalqillah alal idlaqi ingat dasi mutlaq bitafdilin kelawan ngutamaaken minal maula saking Gusti Allah subhanahu wa ta'ala bidadili ana sayyidu ala di adama wala fakhra, kelawan dalil utawi ingsun, kelawan dalil hadis utawi ingsun iku gustine anak Adam wala fakhra lan arana bangga iku wujud. Kata-kata Muhammadun itu adalah nama zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidi khalqillah itu artinya adalah ai afdhalihim, adalah makhluk Allah yang paling utama, yang paling mulia.
itlaq, secara mutlak dibanding siapapun, apalagi dibanding umat ya, dibanding dengan nabi yang lain, itu Rasulullah tetap paling mulia, adalah paling mulia. Itu maksudnya adalah itlaqi, mutlak dibanding siapapun. Dengan Allah, siapa yang mengutamakan, mengunggulkan derajat Rasulullah dibanding nabi-nabi yang lain, ialah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Bahwa Rasulullah adalah makhluk paling utama, ialah sabda Nabi, saya ini adalah tokoh anak-anak Adam, dan saya tidak bangga, tidak membanggakan, tidak sombong saya. Wa ma uti barang wa amma ma warada. Wa amma ma ya. Wa amma ma anapun utawi barang. Anapun utawi barang. Wa amma kok ma dua kali ya. Wa amma ma anapun utawi barang warada kang teko apa ma baini ma minal ahadits saking para hadis adzallati kang nuduhaken ala nahyihi ing atase larangane kanjeng Nabi an tafdilihi saking ngunggulaken kanjeng Nabi ala ghairihi ing atase saleh Nabi baini ghair minal anbiya saking para nabi iku fajabu mengko jawab sapa ulama anha saking mawarada anha saking ahadits bi ajwibatin kalawan pira-pira jawaban. Adapun hadis-hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah melarang umatnya untuk mengunggul-unggulkan, untuk mengunggulkan Rasulullah daripada nabi yang lain, itu oleh para ulama dijawab oleh para ulama tentang hadis-hadis yang melarang Rasulullah mendewa-dewakan, bukan dewa-dewakan ya, mengunggulkan Rasulullah daripada nabi yang lain. Itu banyak jawaban yang dibuat mereka untuk menjawab tentang hadis Rasulullah melarang mengkultuskan Rasulullah. Minha iku setengah saking ajwibah annahu ta satune nabi iku qala dawu sapa nabi zalika menggono-gono nahi atau wadu'an karena andap asor minu saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara jawaban-jawaban itu tentang larangan Nabi untuk dikultuskan itu ialah bahwa Rasulullah mengatakan jangan mengagungkan saya itu adalah karena Rasulullah merendahkan diri, bukan larangan yang sebenarnya. Wal arabiyyu utawi lafaz arabiyyu iku nisbat ilal arabi maring Arab wa dhahiri utawa dhahiri go al munazzahu wong kang den bersihaken apane hisan dadi wa maknan lan maknane an syaibati wasfin saking campurane sifat mukhillin kang nyecataken bisyai'in kalan siji min kamalihi saking sampurnane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saghiran hale cilik au kabiron utawa hale tuwa qabla nubuwati padha uga ing dalem sadurunge kenabian wa ba'daha lan dalem sawise nubuwah sahwan utawa padha uga lali. Kemudian al-arabiyyih itu adalah nisbat pada Arab, sedangkan dhahir maknanya adalah yang disucikan baik fisiknya atau maknanya atau kualitasnya, baik fisik atau akhlak Rasulullah. Itu maksudnya dibersihkan, disucikan dari adanya campuran sifat-sifat akhlak-akhlak yang mengganggu, yang mengurangi kesempurnaan Rasulullah SAW, baik saat masih kecil atau sudah dewasa Rasulullah, baik Rasulullah sebelum jadi nabi atau setelah jadi nabi. Itu Rasulullah tidak ada perbuatan-perbuatan yang mencemarkan kesempurnaan Rasulullah, baik itu tidak sengaja, itu tidak terjadi perbuatan yang mencoreng nama baik Rasulullah. Wal awahu lafat awahu iku katsirut ta'awuhi wong kang akeh merinci min khasyatillah saking ararai wedi ing Allah.
Faqad warad dalam teman-teman teko apa lahu setune kelakuan iku kana ono iku yusma'u den rungu disodrihi maring dadane kanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa azizun kumrocok ka azizil mirjali kang koyo kumrocoki kendil ay walayanun tegese kumrocok ka walayanil qidri kang koyo kumrocoki kendil dan al khofa karastune wedi iku ala qadril ma'rifati ing atase kira-kirane weruh ing Allah wa huwa halatawi kanya Nabi iku a'rafu khalqillahi luweh kenali makhluk Allah taala kenal billahi kalan Allah. Kemudian awah, apa maknanya awah? Awah itu adalah orang yang sering merintih, sering menangis, banyak menangisnya dari karena takut kepada Allah. Dan ada hadis yang menerangkan bahwa di dada Rasulullah itu terdengar suara apa itu mendidih, seperti mendidihnya kuali. Artinya mendidih, kemerocok itu mendidih seperti mendidihnya kuali. Kenapa seperti itu? Rasa takut Rasulullah ialah karena rasa takut itu tergantung sampai di mana kenalnya orang itu kepada Allah. Padahal Rasulullah adalah makhluk yang paling kenal Allah daripada yang lain, daripada wali-wali yang lain. Itu Rasulullah adalah paling mengenal siapa Allah. Sebesar apa makrifatnya seseorang itu, maka sebesar itu pula takutnya kepada Allah. Kama qala Allah.